warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you? Maybe all of you be well. First of all, let's give thanks for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala that we can follow the Management Pendidikan Islam course, which was taught by Mr. Wahab Shakirul Alim MPD. And also don't forget the prayer and greetings we gave to our great prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because it was thanks to him that we were able to flee from the era of ignorance to an era that was brightly lit, namely by the existence of faith and Islam. Alright, let me introduce myself. My name is Linda Evaliani and I am the moderator of Group 9 and also the first speaker. And the second speaker is Laili Devianti, and the third speaker is Putri Maufiro. So, this time we will discuss about Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen atau yang dalam bahasa Inggris Management Information System, yaitu bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Selanjutnya, pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yaitu suatu sistem data sekolah yang berbasis ETC, di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan, yang dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah yang dapat di-cover dengan sistem informasi manajemen pendidikan yaitu sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan yang sederajat. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau fakta yang sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan keadaannya. Cakupan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. 1. Koneksi dan setting. Identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tunggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, sampai pengelolaan data alumni. 3. Pengelolaan akademik, laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan presentasi akademik. Pengelolaan yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan, manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan, kursus, training, seminar, workshop, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan, manajemen pembayaran biaya, pendidikan, administrasi data, dan dana BOS, bantuan operasional atau sekolah, dan penggunaannya, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku, judul, kategori, dan deskripsi, status keanggotaan dapat peminjam, stok
inventory, jurnal keluar masuk buku, laporan-laporan terdiri dari statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Dan juga ada pelaporan siswa atau induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan, per siswa, per kelas dan seluruh siswa, pelaporan guru atau pegawai seperti induk pegawai, bidang pengajaran, rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik dan laporan ke Depdiknas atau data sekolah, siswa dan guru. Dan selanjutnya juga ada bank soal, pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian dan pencetakan. Dan selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Tujuan dari dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah 1. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. 2. Memberikan saran agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota, kabupaten, agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang nomor 3, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang diambil melalui beberapa pelatihan. Dan yang terakhir, nomor 5, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maufiroh. Saya di sini sebagai presenter ketiga dari kelompok 9. Saya akan membahas tentang nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, keunggulan dari sistem informasi manajemen pendidikan. Di antaranya adalah A. Sistem ini sesuai standar Jardiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari masing-masing sekolah maupun dari dinas pendidikan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan tanpa harus mencetak laporan. Hal ini karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dan menggunakan konsep sinkronisasi online. B. Sistem ini memiliki kemudahan dan juga kecepatan dalam proses pengolahan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data, dan juga informasi yang dibutuhkan. C. Sistem ini dikembangkan secara integrate untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. D. Sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan terkait. Yang kedua, keuntungan sistem informasi manajemen pendidikan yang diperoleh oleh sekolah. Di antaranya yaitu A. Dapat memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. B. Dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat secara akurat. C. Dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lain. D. Memudahkan pekerjaan sekolah tersebut dalam segala aspek, mulai dari BK, TU, dan lain-lain. E. Dapat mengangkat brand image sekolah tersebut secara tidak dengan memiliki fasilitas manajemen modern. Yang ketiga, keuntungan sistem informasi manajemen pendidikan yang diperoleh oleh orang tua dan juga siswa. Di antaranya yaitu A.
Siswa dapat berkreasi membuat blog atau email dan lain-lain. B. Siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah. C. Siswa dapat berkorespondensi dengan sesama pelajar di seluruh dunia. D. Siswa dapat mencari informasi beasiswa dari dalam maupun luar negeri. E. Orang tua dapat mengecek absensi atau daftar nilai melalui fasilitas SMS Gateway Go to School tanpa perlu repot datang ke sekolah. F. Dapat memantau perkembangan siswa atau siswinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Di antaranya yaitu 1. Kesalahan yang tidak disengaja yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. 2. Tidak efisiensinya operasi pengolahan data tersebut. Yang ketiga, adanya instruksi-instruksi atau kebijaksanaan yang baru, baik dari pemimpin atau dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah. Menurut Buford dan Bedain tahun 1998, ada 3 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sistem informasi manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan, pendefinisian, alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, implementasi. Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga. Yang ketiga, penilaian. Penilaian adalah menetapkan keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.